Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Srigayatri dengan NIM 210103510005 dari kelas Pendidikan Fisika SIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Langsung saja, Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan. Yang pertama, jalur pendidikan penyelenggaraan dinas dilakukan melalui dua jalur, yaitu pertama, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar serta berjenjang dan berkesinambungan atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. B. Jenjang pendidikan merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan, ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberi bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sifat pengetahuan dan keterampilan dasar. Di samping itu, juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Kedua, jenjang pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjut tingkat atas, atau satuan pendidikan yang sederajat pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah, berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Ketiga, jenjang pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang bersifat akademik dan pendidikan profesional memusatkan perhatian terutama pada usaha penerusan, pelestarian, dan pengembangan peradaban ilmu teknologi. Sedangkan pendidikan yang bersifat profesional memusatkan perhatian pada usaha pengelolaan, peradaban, serta penerapan ilmu dan teknologi dalam rangka pengembangan diri bangsa dan negara. Kedua, program dan pengelolaan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum peserta didik yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya yang termasuk kamu adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Kedua, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikan seperti STM, SMK, dan SMEA. Ketiga, pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau sekolah dasar luar biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, serta tunagrahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau setara dengan Diploma 3.
Keempat, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, baik pegawai atau seorang pegawai satu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Kelima, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. B. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Makna tersebut tersirat dalam arti dan kata dan deskripsi kurikulum yang diberikan oleh para ahli. Istilah kurikulum asal mulanya dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Dalam arti yang artinya pelari dan serura artinya tempat beracun. Kurikulum kemudian diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelajar. Berdasarkan arti yang terkandung dalam rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan dianalogikan sebagai arena tempat peserta didik berlari untuk mencapai finish berupa ijazah, diploma, atau gelar. Selanjutnya, description diberikan oleh beberapa penulis kurikulum diartikan sebagai berikut, yaitu seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir, rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran, rencana untuk membelajarkan peserta didik, dan pengalaman belajar. Dalam hubungan yang pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek, yaitu aspek kesatuan nasional yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa dan aspek lokal yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik yang unsur budaya sosial maupun lingkungan alam yang menghidupkan sifat kebinekaan dan merupakan kekayaan nasional. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek nasional dan lokal itu sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional, dan kurikulum menyesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas suatu pendidikan yang bersangkutan. Kedua macam aspek kurikulum tersebut akan dikemukakan pada uraian di bawah. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu terwujudnya bangsa yang cerdas, manusia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, terampil dan berpengalaman jasmani dan rohani, berkepribadian dan mantap dan mandiri, bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.